Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman peserta Lomba Peneliti Belia Bali tahun 2026. Perkenalkan saya Imadinata Adi Pramana, delegasi dari SMA Negeri 1 Mengui. Didampingi rekan saya, Iwayanustara Preta Putra. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami bidang ekonomi dengan judul Pengembangan Platform Digital Kuesioner Adaptif untuk Pemetaan Profil Wirausaha Muda di Kabupaten Badung pada masa tereduksi overtourism. Bapak Ibu izinkan kami memaparkan latar belakang masalah. Pertama, Bali menghadapi tekanan overtourism yang serius. BPS 2025 mencatat 3,28 juta wisatawan mancanegara pada semester 1 2025 meningkat 12,68%. Kedua, dampaknya luar biasa. Kawasan Canggu meluas 22,31% dalam 1 tahun. Ada 5.000 villa ilegal dan 1.975 kos ilegal yang memicu gentrifikasi dan konflik ruang. Nilai lahan naik 400 sampai dengan 600% menggeser masyarakat lokal. Ketiga, pengangguran usia produktif 15 sampai dengan 24 tahun mencapai 155.000 jiwa, jauh di atas rata-rata nasional. Ini krisis nyata di tengah maraknya industri wisata. Keempat, belum ada sistem pemetaan yang mampu mengidentifikasi karakteristik wirausaha muda secara adaptif, dan inilah celah yang akan kami isi. Metode penelitian. Kami menggunakan metode di mana desain sistem arsitektur 3-tier dengan front-end sebagai tampilan website, back-end sebagai logika kuesioner, dan database yang terintegrasi dengan Google Sheets. Subjek penelitian dengan 106 responden awal, 90 lolos uji dengan konsistensi presentase 84,9%, dengan usia 16 sampai dengan 25 tahun. Dari 6 kecamatan di Kabupaten Badung yang didominasi oleh Kecamatan Mengui. Selanjutnya teknik analisis, kami menggunakan teknik kuantitatif deskriptif dengan skala Likert, clustering otomatis, dan uji validitas melalui pertanyaan ganda berjeda. Platform kami memiliki 5 fitur utama. Yang pertama merupakan kuesioner adaptif dengan 20 pertanyaan dan 3 lever. Yang kedua merupakan edukasi overtourism, di mana terdapat informasi dan kesadaran. Yang ketiga merupakan peta lokasi dan potensial, merupakan wilayah strategis yang belum terdampak overtourism. Yang keempat merupakan artikel dan inspirasi, di mana isinya merupakan pengetahuan mengenai kewirausahaan. Dan yang terakhir merupakan dashboard hasil mengenai profil dan rekomendasi secara otomatis. Kami mengklasifikasi wirausaha ke dalam 3 tipe. Yang pertama adalah operasional dengan karakteristik pelaksanaan disiplin, menghindari risiko dan fokus pada stabilitas. Yang kedua adalah strategis dengan karakteristik perencanaan analitis, risiko terukur dan membangun sistem berkelanjutan. Dan yang nomor 3 adalah tipe inovator dengan karakteristik kreatif, berani mengambil risiko dan menciptakan terobosan baru. Hasil penelitian, ini adalah temuan utama penelitian kami, di mana tipe profil strategis mendominasi dengan frekuensi 65 orang dengan presentase 72,2%, disusul inovator dengan frekuensi 15 orang dengan presentase 16,7%, operasional dengan frekuensi 6 orang dengan presentase 6,7%, dan temuan tidak terduga dengan frekuensi 4 dengan presentase 4,4%. Kesimpulannya, wirausaha muda Badung didominasi tipe strategis dengan frekuensi atau presentase sekitar 72,2%, di mana mereka cenderung berorientasi pada perencanaan jangka panjang, analisis pasar, dan adaptasi terhadap ketidakpastian. Temuan tak terduga, kami juga menemukan fenomena menarik dalam penelitian kami, di mana 4 responden dengan presentase 4,4% tidak diklasifikasikan secara tegas. Mengapa? Karena skor mereka relatif seimbang pada 2 dari 3 dimensi tanpa dominasi yang jelas. Skor mereka tersebar merata, misalnya strategi 7, inovator 7, dan operasional 6, sehingga tidak menemukan dominasi yang cukup kuat untuk mengklasifikasikan ke satu tipe. Kami sebut sebagai generalis, bukan tipe baru, melainkan kategori residual akibat ambiguitas teknis. Jumlahnya sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi keabsahan dari penelitian kami. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kami fokus pada penguatan kapasitas strategis. Yang pertama, pelatihan atau perencanaan bisnis seperti workshop 3 hari, penyusunan bisnis plan, dan juga analisis pasar. Yang kedua adalah pendampingan adaptasi usaha seperti mentoring pelaku usaha senior. Dan yang ketiga, sistem informasi pasar seperti dashboard kunjungan wisata dan tren okupasi. Pemerintah daerah disarankan untuk mengadopsi platform ini sebagai instrumen pemetaan rutin dan dasar program pelatihan berbasis data. Ulang dari penelitian ini, yang pertama, profil wirausaha muda Badung didominasi oleh tipe strategis dengan presentase sekitar 72,2%, di mana karakteristiknya itu adalah orientasi perencanaan jangka panjang dan adaptasi pasar. Yang kedua, platform digital terbukti efektif dengan tingkat konsistensi 84,9% dan mengklasifikasikan 95,6% responden. Dan yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan terfokus pada pelatihan bisnis, pendampingan, dan juga sistem informasi pasar. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.